Dan ini adalah sebuah tantangan di dalam pelayanan, teman-teman. Bahkan sampai mengancam yang namanya nyawa. Oke, teman-teman yang terkasih semuanya, hari ini kita akan renungkan firman Tuhan dari kitab Yeremia ya. Mari kita buka kitab Yeremia pasal yang ke-11. Yeremia pasal yang ke-11 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-23. Dia tidak terlalu banyak. Jadi kita akan baca. Saya akan membacakannya di ayat 18 bertahap ya, sampai nanti di ayat 23. Sekarang kita akan baca terlebih dahulu di dalam Yeremia pasal 11 ayat 18. Dikatakan sini, Tuhan memberitahukan hal itu kepadaku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu engkau Tuhan memperlihatkan perbuatan mereka kepadaku. Nah, yang dimaksud dengan ayat ini apa? Bagaimana di sini sebenarnya Tuhan memberitahukan kepada Yeremia ini tentang kelakuannya orang-orang yang dia layani. Jadi Tuhan di sini memperlihatkan betapa jahatnya orang-orang yang Yeremia ini layani ya. Walaupun kalau kita lihat ya, di sini Yeremia kelihatannya kayak berani sekali, teman-teman. Benar gak? Dia kayak berani sekali, berani menyampaikan nubuatan. Bahkan nubuatannya itu kan keras ya. Banyak yang nubuatannya itu benar-benar keras. Kayak contohnya dia bilang penghukuman ini, penghukuman itu, dan lain-lain. Tetapi di sini ternyata akan terungkap bagaimana sebenarnya Yeremia juga ya pernah mengalami hal yang mengerikan gitu. Di ayat 19 ya, kita lihat di situ. Tetapi aku dulu seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Nah, teman-teman, statement ini aja udah, kalau kita bayangkan agak-agak ngeri ya. Kalau misalnya teman-teman semuanya tiba-tiba melayani dan kemudian di situ ada orang yang tidak suka dan teman-teman istilahnya mengalami bulian atau hinaan dan lain-lain. Dan di sini Yeremia sebenarnya bilang dia seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Jadi pasrah gitu loh. Contohnya itu kayak pasrah begitu. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku. Jadi dalam pelayanannya ternyata Yeremia juga menghadapi yang namanya persepakatan jahat, atau mereka itu membuat sebuah rencana untuk mencelakai Yeremia dalam pelayanannya. Kalau kita lihat juga, marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya, marilah kita melenyapkannya dari negeri orang yang hidup sehingga dikatakan namanya tidak diingat orang lagi. Jadi memang sampai di sini kita melihat Yeremia dalam pelayanannya menghadapi sebuah tekanan, menghadapi sebuah ancaman, dan mengalami yang namanya persepakatan jahat untuk membinasakan Yeremia. Dan inilah yang menjadi tantangan bagi Yeremia sebenarnya ketika melayani. Bagaimana ketika dia mengungkapkan kebenaran, di dalam nubuatannya dia menghadapi yang namanya tekanan. Di ayat 20 dikatakan di situ, tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, menguji batin hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Tetapi dalam setiap pergumulannya itu, kalau kita lihat ya, Yeremia ketika mendapatkan ancaman, mendapatkan sebuah tekanan dan lain-lain, dia hanya menyerahkan kepada Tuhan untuk memberikan keadilan kepadanya. Jadi Tuhanlah yang membela Yeremia ketika Yeremia mendapatkan ancaman-ancaman semacam ini. Nah, teman-teman yang terkasih, kalau kita lihat ya, hal yang serupa sebenarnya pernah dialami Nabi Elia. Elia pada waktu itu menubuatkan kejahatan raja. Dan ketika raja itu tidak terima, Elia waktu itu dikejar juga. Elia dikejar sama istri dari raja itu.
yang namanya Isabel. Pokoknya diancam, kalau ketemu saya akan binasakan kamu. Dan Elia pada waktu itu ya dia kabur aja gitu. Dia juga disuruh Tuhan pergi ke satu tempat karena memang dia juga mengalami yang namanya ancaman semacam ini. Sehingga ada ketakutan-ketakutan yang dialami oleh Elia, dialami oleh Yeremia dalam pelayanannya. Dan ini adalah sebuah tantangan di dalam pelayanan, teman-teman. Bahkan sampai mengancam yang namanya nyawa. Saya juga mengalami sebenarnya hal semacam ini dalam pelayanan saya media, teman-teman. Itu ya susah-susah berat sebenarnya, karena memang ada orang-orang tertentu yang tidak suka, pada akhirnya mengancam, bahkan pernah masuk ke Instagram saya, bahkan Instagram istri saya, untuk memberikan ancaman begitu. Kalau ketemu nanti saya akan pukulin kamu, kalau ketemu nanti ingat ya saya akan hajar kamu, dan lain-lain. Ancaman-ancaman semacam begitulah, teman-teman. Nah, waktu masuk ke Instagram istri saya, cepat-cepat saya hapus tuh supaya istri saya tidak lihat gitu. Tapi setelah itu saya kasih tahu bahwa beberapa bulan lalu ada yang ngancam kamu. Saya hapus karena supaya kamu tidak takut dan lain-lain. Tapi ini realitanya. Bahkan teman-teman kalau lihat di YouTube saya itu, di YouTube-nya orang yang bahas saya, ada di situ juga ancaman-ancaman yang secara terang-terangan disampaikan. Tapi saya percaya seperti Yeremia di sini, bahwa dikatakan di sini, tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaramu. Jadi kita tidak punya hak untuk membalas. Orang yang berbuat jahat, orang yang mengancam kita, nggak perlu sebenarnya kita balas, kita ancam balik, lalu berantem. Sebenarnya nggak perlu, karena kita tidak perlu membela Tuhan. Tuhanlah yang akan membela setiap masalah yang kita hadapi. Di ayat 21, sebab itu beginilah firman Tuhan tentang orang-orang Anatot yang ingin mencabut nyawaku dengan mengatakan, janganlah bernubuat demi nama Tuhan supaya jangan engkau mati oleh tangan kami. Perhatikan. Jangan kamu bernubuat atas nama Tuhan supaya kamu tidak mati di tangan kami. Tetapi apakah ini harus membuat kita mundur dalam pelayanan? Ya enggak. Makanya di 22 juga dikatakan, sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku akan menghukum mereka, pemuda-pemuda mereka akan mati oleh pedang, anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan akan habis kelaparan, tidak ada yang tinggal hidup di antara mereka, sebab aku akan mendatangkan malapetaka kepada orang-orang Anatot pada tahun hukuman mereka. Jadi jelas di sini bahwa Tuhan yang akan membalaskannya. Makanya ada satu lagu ya, Tuhan yang bela. Ini Tuhan yang membela, bukan kita yang membela Tuhan. Siapa kita ini? Kacupling ini yang mau bela Tuhan yang besar itu kan. Tuhanlah yang akan membela kita. Yang jelas kita melayani saja seperti visi yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sisanya Tuhan yang akan menolong setiap kita. Teman-teman, dalam pelayanan tentunya kita nggak sampai, kalau di sekolah di mana kita nggak sampai nanti diancam untuk dibunuh. Sampaikan firman Tuhan misalnya, berdiri, saya akan memberitakan firman Tuhan, tiba-tiba sudah ada pistol di kepala kita. Kamu jangan beritakan firman Tuhan, kamu akan mati ya. Enggak kan? Enggak sampai gitu. Tapi kadang-kadang tantangan kita apa? Malu, benar ya. Aduh, malu nanti kalau saya bawa firman Tuhan baru nanti dikritik ini sama teman-teman yang lain bagaimana? Malu. Ya kan? Akhirnya tantangannya kayak gitu. Kedua, enggak pede, aduh, sapu hidup ini tidak betul, baru saya mau khotbah bagaimana? Saya punya hidup ini kan nggak beres ini, bagaimana firman Tuhan. Akhirnya tertuduh dengan hal-hal kayak gitu. Yang ketiga, biasanya teman-teman ini khotbahnya bagus, bisa lama-lama. Saya ini cuma pendek-pendek saja. Ya, bagaimana? Nah, ini tantangan-tantangan seperti ini, teman-teman. Ini yang menghambat kita untuk maju, yang menghambat kita juga untuk bertumbuh. Jadi kita harus menghadapi tantangan yang semacam itu. Tuhan yang akan memberi kekuatan pada kita untuk melayani. Jadi nggak usah takut untuk melayani Tuhan. Tuhan yang akan memberikan kemampuan kepada kita kalau seandainya kita gagal.
Seperti misalnya Musa kan. Musa kan ketika disuruh melayani Tuhan dia bilang, aduh saya tidak pandai bicara Tuhan. Saya punya kakak sajalah yang jadi nabi dan lain-lain. Tapi kan tidak gitu. Intinya Tuhan pilih Musa ya Musa. Nanti kakakmu yang akan menolong kamu untuk berbicara. Jadi teman-teman nggak ada alasan untuk takut melayani Tuhan. Buat teman-teman semuanya yang belum melayani Tuhan, cari tempat di mana bisa melayani Tuhan dan jangan takut. Terutama untuk pelayanan-pelayanan kan, di sini ada pelayanan untuk anak-anak, di anak-anak sekolah, bawa firman di guru-guru juga. Jangan takut. Nyawa masih jauh dari nyawa. Belum seperti Yeremia toh. Nah, Yeremia sudah tantangannya di nyawa, teman-teman belum. Jadi maju saja, bertumbuh dalam Tuhan. Dan Tuhan yang akan memberi kekuatan pada kita untuk melayani Tuhan.